Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semua gangguan bagi seorang mukmin atau muslim itu hakikatnya adalah untuk menyucikan diri kita. Semakin banyak kita dibikin tidak nyaman oleh keadaan, di saat yang sama dosa-dosa kita langsung diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Muslimun Curah Ciro Panji Situbondo rahimani wa rahimakumullah. Hadis berikutnya ke-37. Faqala Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, di dalam menulis kitab ini Imam Nawawi menuliskan wa an Abi Sa'id Al-Khudri wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma. Jadi ini hadis diriwayatkan oleh dua sahabat sekaligus. Ya, diceritakan sama ceritanya dari dua orang ini, maka hadis seperti ini disebut muttafaqun alaih. Jadi dari dua perawi yang sama, dari dua perawi yang berbeda, tetapi ceritanya sama sampai kepada kita. Diceritakan oleh dua orang, Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Huma kita sebut huma karena mereka berdua. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita ini bahwasanya Nabi bersabda, "Ma yusibul muslim." Tidaklah menimpa kepada seorang muslim min nasobin, suatu kelelahan, wala wasobin, kesakitan, lelah, sakit, kemudian wala hamin, gundah atau resah, wala hazanin, dan kesedihan, wala adan, kemudian juga gangguan-gangguan yang membuat tidak nyaman, wala ghammin, dan duka cita atau kesedihan yang mendalam. Kalau hanya sedih tadi itu kan hanya hazanin, hanya hazan itu hanya sedih biasa. Kalau sudah masuk dalam ghammin itu kesedihan yang mendalam, pak derajatnya sudah lebih dari sedih. Hakos saukatu yushakuha, sampai pun ketika duri itu menusuk badan atau kaki atau duri itu kecil. Jadi sampai pada kalaupun dia tertusuk duri itu, adalah seorang mukmin itu mendapati itu semua illa kafarallahu biha min khotoyah, kecuali dari ketidaknyamanan semua tadi itu, dari kegundahan, kesedihan, kemudian kelelahan, kesakitan, maupun ketidaknyamanan, maupun duka cita yang mendalam sekali, sampai kalaupun dia tertusuk duri, yang duri itu seberapa sih kecil duri itu, kecuali dengan itu semua Allah menghapus dosa-dosa orang muslim tersebut. Jadi ini satu gambaran bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkondisikan kita sebagai umat muslim, mukmin ini kalau dinyatakan bersama-sama,
Kalau sedang bersama dia terpisah. Maksudnya kalau disebutkan secara bersama-sama, Muslim dan mukmin ini memiliki arti yang berbeda. Jadi kalau bertemu dalam satu kalimat, dia berpisah artinya, dia berbeda. Tapi kalau dia dinyatakan secara terpisah seperti ini yang disebutkan Muslim, itu maksudnya ya Muslim ya mukmin juga. Seperti halnya kondisi seorang yang yang fakir dan miskin. Kalau disebutkan dalam satu kalimat antara fakir dan miskin itu mereka berpisah dalam artinya terpisah. Fakir sendiri, miskin sendiri. Tapi kalau disebutkan satu persatu, maka fakir maupun miskin itu memiliki arti yang sama. Kalau disebutkan bersamaan berarti punya perbedaan. Kalau miskin itu orang yang punya mata pencaharian tapi hanya pas-pasan buat makan, tidak bisa saving, tidak bisa nabung, tidak bisa beli, itu miskin. Tapi kalau fakir sudah nggak punya apa-apa, juga tidak punya mata pencaharian, tidak bisa kerja, itu fakir. Nah, ini kalau disebutkan bersama-sama itu memiliki arti yang berbeda, speknya berbeda-beda. Tapi kalau disebut masing-masing itu maknanya sama, ya orang tidak mampu. Nah, sama dengan ini, musibatul muslim. Ini maksudnya tidaklah musibah itu menimpa kepada orang muslim. Ini sudah mencakup muslim ya mukmin, orang muslim ya orang mukmin. Tuh, dengan beberapa item tadi itu, kegundahan, kesedihan, kelelahan, sakit, duka cita mendalam, sampai tertusuk duri sekalipun, itu semua ketika menimpa seorang muslim ini, kalau orang kafir tidak jelas. Ini tidak berlaku bagi orang kafir. Muslim ini menjadi kafarah atau menjadi penebus dari dosa-dosa seorang muslim tersebut. Ini kemurahan Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Nah, sampai sini saya tanya sekarang, angsal itu tangan ya. Masih penting datang. Mas Alik pernah merasa nggak nyaman? Pernah merasa nggak nyaman ya? Sedih pernah ya? Pernah sedih pernah. Terus merasa kerugian apa? Merasa pernah ya? Itu sesungguhnya di saat yang sama yang tertimpa seperti itu dosanya diambil. Tadi ini ada sakit sekarang, sobin. Sekarang Pak Budi sakit. Sesungguhnya sedang ketika sakit ini Pak Budi ini sedang diangkat dosa-dosanya, diampuni dosa-dosanya, diberi kafarah. Semakin Allah Subhanahu wa taala belum memberi kesembuhan, itu semakin banyak dosa-dosa yang diangkat. Nah, kalau seperti itu berarti yang Mas Wali rasakan tadi itu suatu hal yang negatif apa positif kira-kira? Positif ya, meskipun sedih. Jadi mukmin itu seperti itu. Tidak ada sesuatu yang tidak mengenakan sekalipun, bahkan sampai ketelusupan itu. Ketelusupan itu kan lebih kecil ya. Kalau duri tadi bisa durinya agak besar ya, duri maru, duri apa gitu, durinya mawar itu besar-besar. Sedangkan ketelusupan atau keselilitan lah, ini untuk dikias ke hal yang lebih luas. Keselilitan itu kan nggak enak itu kan. Ini keselilitan ini termasuk dari adzan tadi itu, dari wala adzan, dan tidak sesuatu pun yang mengganggu, yang membuat tidak nyaman, termasuk keselilitan. Apa betul selilit ya di sini ya Pak? Itu pun apa? Sengklit. Itu Pak, itu mendatangkan pengampunan dosa bagi kita. Ya, ini perlu kita pahami, kita yakini, karena yang dahulu ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak lagi ada hiburan bagi kita. Bahwasanya ketika kita mendapati ketidaknyamanan, di saat yang sama kita alhamdulillah, karena Allah sedang mengampuni dosa-dosa kita. Ini pemahaman seperti ini diyakini, Pak. Diyakini betul, dipakai betul, sehingga kita itu hidup itu jadi ringan, enteng. Satu saat kita tanam kelengkeng misalnya. Kelengkeng itu loh Pak, belum tua sudah dihabiskan oleh apa itu? Iya itu loh, kadang
dibungkus, kemudian ada yang diikhtiari dibungkus. Itu ada yang masih sambatan juga Ustaz. Sudah saya bungkus, tapi lawannya nggak bisa. Itu ada tikus yang kecil-kecil, naik gitu Pak, masuk ke serobongnya itu, dihabiskan. Ini berlaku dua. Jadi yang wala adzan ini satu yang peristiwa yang tidak menyenangkan, itu sudah merugikan dosa. Nomor dua, ketika seseorang menanam, kita seorang menanam apa saja, jangankan buah, tanaman-tanaman yang tidak berbuah sekalipun, ketika ada serangga yang makan, ada orang yang makan, ada apalagi ada orang yang nyuri, ada orang yang ikut metik, nggak ngomong misalkan, itu semua jadi sedekah. Kalau kita sadari sampai segitu, Pak, Masya Allah. Jadi orang Muslim itu tidak ada enaknya. Kemarin Bu Ila, Bu Dianto ke sana, itu loncengnya belum besar-besar, sekarang besar-besar. Kalau mau ke sana sekarang pulang bawa kan. Lonceng banyak nih di sana. Dan kita senang sekali karena selain lonceng yang dibuat menyenangkan manusia, kita kasih. Itu ada namanya worm, ada namanya kumbang-kumbang, makan daun, ulat, itu juga sedekah kita. Jadi prinsip-prinsip yang tidak terpikirkan bagi kita selama ini, bahwa kalau kita dibohongi teman misalkan, barang kita diabusi yang kecil-kecil, ya kita langsung ingat ini satu yang tidak menyenangkan, yang termasuk kategori wala adzan, termasuk sesuatu yang tidak membuat kita nyaman, ya sudah, ini jadi kafarah. Jadi kafarah. Benda orang otang tak pabali itu ada kira-kira otang tapi tidak balik-balik. Kalau diingatkan ngajak gigir gitu. Itu nggak nyaman juga. Nah, hal semacam itu kita sebagai seorang muslim dituntun oleh Allah melalui baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memiliki prinsip bahwa itu semua mendatangkan input positif bagi kita berupa dihapusnya dosa-dosa kita, kesandung, keiris waktu masak misalkan, atau apapun itu, bahkan sampai duri yang tusuk atau selilit sangkelit itu tadi, itu mendatangkan kafarat atau pengampunan dosa-dosa. Ini faedah yang pertama. Hadisnya yang pertama adalah semua gangguan bagi seorang mukmin atau muslim itu hakikatnya adalah untuk menyucikan diri kita. Semakin banyak kita dibikin tidak nyaman oleh keadaan, apakah oleh anak, oleh pasangan, oleh tetangga, oleh teman kerja, oleh orang lewat misalkan, semakin kita dibikin tidak nyaman, semakin di situ di saat yang sama dosa-dosa kita langsung diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, dan sekecil apapun gangguan itu, sekecil apapun tadi, itu tidak ada tidaknya. Apakah gangguan itu kalau levelnya sekian baru bisa menjadi kafar, tidak? Semua tadi digambarkan sampai tertusuk duri lah sudah, berarti kan sudah kecil banget. Itu jadi kafarat. Jadi kafarat pengampunan dosa-dosa.